Tapi begitu lukisan itu jadi, saya datang ke studio Bapak pada saat itu kaget banget karena lukisan tersebut itu dari segi wajah apa itu adalah perempuan cantik yang waktu saya lihat. Dia itu berkeinginan keras untuk melukis sosok Nyi Roro Kidul, tapi melalui wajah Ibu Harahap. Setelah lukisan itu dibuat, Ibu Harahap sakit. Nyi Roro Kidul dan Basuki Abdullah seolah ada hubungan misterius yang sulit dijelaskan. Di dunia spiritual, Basuki memang sudah sejak remaja gemar berhubungan dengan Ratu Pantai Selatan itu. Misalnya, bersemedi di Parangtritis yang mistis. Pertalian antara Basuki dengan Ratu Kidul semakin erat setelah ia populer sebagai orang pertama yang melukis sosok penguasa Laut Selatan itu. Banyak cerita mistik di balik lukisan legendaris ini. Mulai dari wanita yang dijadikan model meninggal dunia hingga akhirnya melukis langsung di Pelabuhan Ratu. Lantas, seperti apa suasana Museum Basuki Abdullah, tempat menyimpan sebagian karya-karya sang maestro? Benarkah ada lukisan Nyi Roro Kidul di sini? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang ke kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Museum Basuki Abdullah menjadi saksi bisu sepenggal kisah kehidupan maestro seni rupa Indonesia ini. Sebab disinilah Pak Bas tinggal hingga meninggal dunia tahun 1993. Sejumlah koleksi lukisan tersimpan meski tidak cukup banyak. Lantas, adakah lukisan Nyi Roro Kidul yang legendaris itu di sini? Halo pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Krista Kalista. Dan sekarang kita sudah berada di Museum Basuki Abdullah. Nah, Basuki Abdullah itu memang terkenal dengan lukisan-lukisan yang legendaris. Tapi salah satunya adalah lukisan yang paling terkenal yang ia buat adalah Nyi Roro Kidul. Jadi museum ini didirikan atas wasiat beliau sebelum meninggal. Jadi wasiat beliau itu rumahnya, peninggalan beliau dijadikan untuk museum. Kalau museum ini ada dua gedung. Jadi gedung lama itu merupakan rumah Pak Basuki Abdullah sendiri. Sedangkan ini gedung baru dipakai untuk kegiatan publik sama operasional museum. Sayang, lukisan Nyi Roro Kidul yang disebut-sebut sebagai masterpiece lukisan mistik tidak tersimpan di Museum Basuki Abdullah. Saat ini, lukisan Ratu Pantai Selatan yang paling mistis itu menjadi bagian dari koleksi Istana Kepresidenan. Menurut yang saya ketahui ini, lukisan Nyi Roro Kidul itu sendiri
itu Pak Bas tuh mendapat seperti mimpi untuk melukis seorang Nyi Roro Kidul. Jadi Pak Bas tuh didatangin seperti mimpi, jadi dia melukis Nyi Roro Kidul. Tapi memang masterpiece Nyi Roro Kidul itu sendiri kita tidak ada di museum ini. Tidak ada ya? Ya, itu berada di istana. Kalau lukisan Nyi Roro Kidul sekarang ini setahu saya belum lama saya ke Istana Kepresidenan ke Istana Kepresidenan Yogyakarta. Lukisan itu ada di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Nyi Roro Kidul yang sedang membelah lautan, itu ada di sana. Lantas, benarkah lukisan Nyi Roro Kidul di mata para pecinta lukisan, terutama penggiat dunia supranatural, meyakini lukisan Nyi Roro Kidul karya Basuki Abdullah memiliki energi mistik? Apalagi proses pembuatannya yang juga tidak sepi dari misteri. Konon Presiden Soekarno bahkan sampai memesan lukisan Ratu Pantai Selatan dengan versi berbeda dari yang sudah dibuat oleh Pak Basuki Abdullah. Kalau Nyi Roro Kidul itu ada beberapa macam versi, termasuk Presiden Soekarno sendiri sebagai orang yang terdekat dengan Pak Bas pernah memesan Nyi Roro Kidul tapi dengan versi yang lain. Ya, jadi itu kecerdasan dan kehebatan Pak Basuki Abdullah. Beliau bisa melukis tanpa dia tahu apa yang harus dilukis tentang karya yang dibuat Dewi Roro Kidul. Tapi kalau mengatakan sejujurnya, ada mistis enggak tentang lukisan Ratu Kidul yang dibuatkan Pak Basuki? Jelas ada. Percaya adanya Roro Kidul, Abah percaya. Kenapa percaya? Itu bahasa pertanyaan. Mungkin Abah menjelaskan, karena dengan Pak Basuki membuat lukisan Ibu Ratu Roro Kidul, orang yang sudah tidak ada aja bisa memberikan kehidupan kepada orang yang hidup seperti itu. Itu keyakinan. Tapi benarkah saat menggunakan model untuk membuat lukisan Ratu Kidul banyak peristiwa gaib sampai modelnya meninggal dunia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Melihat sisi-sisi museum Basuki Abdullah, kekaguman pada pelukis yang lebih banyak tinggal di Eropa ini semakin besar. Banyak koleksi pribadi yang dapat dipakai untuk melacak jejak kebesaran nama Basuki Abdullah. Mulai dari koleksi keris, pusaka, hingga lukisan tokoh-tokoh besar dunia. Banyak barang-barang memorabilia peninggalan Pak Bas. Ini beberapa koleksi pribadi dari Basuki Abdullah. Jadi ada beberapa senapan, senjata tajam, keris, dan beberapa souvenir-souvenir cenderamata dari kerajaan-kerajaan dari negara lain. Itu orang seni seperti Pak Basuki, ya bisa saja seperti itu. Dia hobi dengan koleksi-koleksi senjata, keris-keris, peninggalan lama, seperti itu. Kalau kita bilang tuh dia tuh Jawa banget orangnya. Jawa banget. Sangat menjunjung tinggi budaya Jawa gitu ya. Tapi memang salah satu jejak terbesar Basuki Abdullah tercetak pada lukisan Ratu Kidul yang legendaris. Di salah satu dinding museum terdapat lukisan Ratu Kidul
yang sedang membelah lautan. Lukisan itu yang dipercaya berada di kamar 308 Hotel SBH di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak yang meyakini lukisan itu asli, tapi tidak sedikit yang percaya sekedar hasil replika. Nah ini yang lukisan aslinya itu sebetulnya karya itu. Itu lukisan aslinya Pak Bas Nyi Roro Kidul. Itu. Ya. Itu lukisan aslinya. Itu berarti adanya di istana sekarang? Di istana dan di tempat Abah satu. Berarti dia melukisnya 2 kali atau gimana sih? Yang kalau di Pelabuhan Ratu, selagi dia berkunjung ke Pelabuhan Ratu. Oh, dia jadi yang pertama yang kalau pakai model itu di mana tuh? Ya kalau masalah model mungkin dia tapalaku dengan cara meditasi. Dia dapat inspirasi melukis seperti ini. Kalau misalnya yang di Pelabuhan Ratu, dia berarti masuk ke kamar 308 ya? Sebelum. Dia di Karangkursi meditasinya. Hasilnya seperti ini. Katanya menurut informasi dia pihak hotel diberikan lukisan repro oleh Pak Basuki Abdullah. Memang selain menjadi karya legendaris, lukisan Nyi Roro Kidul karya Basuki Abdullah dipercaya memiliki kekuatan mistik. Bagi Basuki, barangkali juga tidak mudah membuat lukisan ini, sebab salah seorang modelnya bahkan meninggal dunia tidak lama setelah dijadikan model lukisan Ratu Kidul. Tidak mudah untuk melukis seorang Nyi Roro Kidul. Jadi sebenarnya sejarahnya Nyi Roro Kidul itu dia merupakan dilukis penggambaran wajah seorang Nyi Roro Kidul itu Pak Bas memakai seorang model. Modelnya seorang dokter. Nah setelah dilukis beberapa bulan kemudian modelnya meninggal. Ya apakah ada nilai magis di situ sendiri ya malah kita juga nggak tahu ya. Jadi kalau image-nya Nyi Roro Kidul, lukisan Nyi Roro Kidul, pastinya image-nya langsung ke sosok Basuki Abdullah. Memang sejak usia belasan ya Pak Basuki itu senang ke Parangtritis di Jogja. Beliau bersemedi gitu ya. Terus dia katanya sering bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Jadinya sosok Nyi Roro Kidul adalah penghuni pantai laut selatan. Dia itu berkeinginan keras untuk melukis sosok Nyi Roro Kidul. Akhirnya dia izin kepada salah satu istri dokter namanya Ibu Arahap untuk melukis Nyi Roro Kidul tapi melalui wajah Ibu Harahap. Setelah lukisan itu dibuat, Ibu Arahap sakit kanker gitu ya. Nah 3 kali model, Pak Basuki pikir itu hal yang biasa gitu ya. Tapi ketika 3 kali dilukis tentang Nyi Roro Kidul, sama kasusnya seperti itu juga. Ya itulah antara sebuah yang istilahnya mistis ya. Antara sosok Nyi Roro Kidul dengan Basuki Abdullah memang dekat gitu ya. Pernah Pak Basuki katanya diimpiin dan mimpi tentang Nyi Roro Kidul. Lalu, seperti apa kesaksian putri Pak Basuki Abdullah tentang proses pembuatan lukisan Nyi Roro Kidul yang beraroma mistik itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa tak biasa yang menimpa model-model lukisan Nyi Roro Kidul karya Basuki Abdullah seolah mempertegas muatan mistik pada sosok Nyi Roro Kidul. Meski tidak disampaikan secara langsung,
dari sang ayah, salah seorang putri Pak Basuki, juga mendengar cerita seperti itu. Oleh sebab itu, banyak kejadian mistik hingga akhirnya Basuki Abdullah memutuskan melukis Nyi Roro Kidul tanpa memakai model setelah pulang dari Pelabuhan Ratu. Karena waktu Bapak almarhum itu melukisnya Roro Kidul kan pada saat saya waktu masih kecil sekali. Buat saya sih ya kaitannya kalau memang lukisan itu berbau mistis atau apa, ya itu kita kembalikan lagi ke kepercayaan masing-masing aja, bagaimana orang melihatnya, orang bisa ngerasain energinya, ya kita juga kan setiap orang nggak sama gitu ya. Apalagi selain lukisannya Roro Kidul aja, kadang-kadang orang ada yang bilang, wah lukisan ini ada isinya nih. Saya dengar katanya model-modelnya sebelum Bapak waktu itu memang datang itu minta izin atau apa tuh, dilukis atau apa tuh sakit, nggak tahu, katanya dengar ada info malah ada yang meninggal, saya nggak tahu ya. Jadi itu juga saya cuma dengar, jadi nggak dengar langsung dari mulutnya Bapak. Jadi ya makanya ya Bapak waktu itu mengajukan diri untuk minta izin, mungkin itu dia percaya bahwa mungkin Nyai Roro Kidul ya maunya dia nggak pakai model untuk melukis itu gitu. Keputusan membuat lukisan Nyi Roro Kidul tanpa model terjadi setelah pulang dari Pelabuhan Ratu. Saat itu, Basuki Abdullah mengajak keluarga menginap di Hotel SBH, termasuk mengunjungi kamar 308 yang dipercaya sebagai peraduan Ratu Kidul. Bagi Basuki, hal itu penting karena ia memang meyakini eksistensi penguasa Laut Selatan, sehingga merasa perlu mendapatkan izin sebelum merampungkan lukisannya. Kebetulan saya juga dengar, jadi Bapak memang mengutarakan niatnya untuk melukis memang Nyai Roro Kidul. Jadi waktu itu memang akhirnya buat janji lah dengan pihak hotel di sana. Lalu juga Bapak mau berkunjung untuk masuk ke dalam kamarnya Nyai Roro Kidul. Jadi ya kita waktu itu memang khusus kunjungan ke sana untuk menginap di sana semalam gitu. Jadi ya waktu itu saya juga ikut. Karena kan Nyai Roro Kidul itu kan legenda juga ya. Jadi memang Bapak di sini ya memang orangnya tuh seneng sensational, yang berbau fenomenal begitu memang dia suka. Jadi memang mau melukis memang dia punya niat untuk melukis itu. Memang niatnya diri dia sendiri gitu. Karena Bapak percaya bahwa sesuatunya itu energinya dia bisa rasakan. Bapak gimana ya, mungkin karena dia seniman dan kepekaannya itu tuh tinggi. Jadi dia kalau orang Jawa ngomong bisa ngerasani gitu loh, kayak gitu. Ya Bapak waktu itu ya memang sempat sih pada saat kita menginap malam-malam Bapak dapat telepon itu. Itulah cerita bisnisnya ada, memang dapat telepon terus ternyata ada suara perempuan ketawa gitu. Jadi ya Bapak memang di situ dia yakin memang dia di situ hadir memang mau minta izin kepada Nyai Roro Kidul untuk melukis, dan sepertinya Bapak mendapat sambutan baik gitu loh. Yang dipercayakan nama Bapak tuh itu waktu itu. Ya iya, waktu kita mau tidur malam itu dapat jam 11 atau setengah 12 itu dapat telepon gitu. Jadi saya masih bangun. Jadi waktu akhirnya Bapak tutup telepon itu, Bapak langsung jalan mau menuju karena kita satu lantai waktu itu sama kamar Nyainya. Jadi Bapak jalan menuju kamar depannya, Bapak sempat di depan pintu itu sempat berlutut dulu gitu. Ya saya nggak tahu bagaimana ya, kan katanya ada ritual khusus setelah itu di dalamnya atau bagaimana. Jadi yang saya lihat, saya intip begitu. Kedatangan Basuki Abdullah
di Pelabuhan Ratu memang khusus untuk melakukan ritual minta izin kepada penguasa pantai selatan sebelum melukis sosoknya. Saat sampai di Hotel SPH, salah seorang putrinya sempat bertemu wanita cantik yang memiliki kecantikan sempurna, mengenakan kain warna hijau sebagai lilitan di lehernya. Dan sosok inilah yang kemudian dilukis oleh Basuki Abdullah. Jadi waktu pada saat check-in-nya, itu sore-sorenya, itu bapak sama ibu saya lagi check-in gitu. Lagi check-in, saya lagi berdiri deket mereka, terus tiba-tiba kok ada satu perempuan cantik yang nyamperin saya waktu itu, datengin saya, terus langsung nanya, "Papa mana?" gitu nanya. Terus saya bilang, "Oh itu di situ tante," saya bilang gitu. Saya nengok ke belakang. Pada saat saya nengok lagi ke depan, ya si perempuan cantik itu udah nggak ada. Memang pada saat itu memang saya lihat benar-benar sempurna banget itu perempuan cantik pakai syal hijau di leher. Tapi begitu lukisan itu jadi, saya datang ke studio bapak pada saat itu, bapak langsung panggil saya, Ti, sini. Karena bapak kan maunya saya panggil dia Dedi, dengan sebutan Dedi. Sini lihat lukisan Dedi, dia bilang gitu. Nih, menurut kamu ayu ndak? Dia bilang gitu. Nah itulah, pada saat itu ya pas saya lihat lukisannya, ya saya kaget banget karena lukisan tersebut itu dari segi wajah apa itu adalah perempuan cantik yang waktu saya lihat. Misteri lukisan Nyi Roro Kidul karya Basuki Abdullah seperti tak pernah terpecahkan. Banyak cerita mistik di baliknya sehingga semakin terasa aura metafisika yang mengiringi lukisan legendaris ini. Meski kemudian banyak yang meniru, lukisan penuh jejak mistik itu kini menjadi salah satu koleksi Istana Kepresidenan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.